Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Serli Tri Ramadhani, NIM 252310101034. Saya Haibah Putri Nabila dengan NIM 252310101033. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam anatomi yang mempengaruhi garis-garis bidang imajiner, posisi anatomi, arah gerakan, dan nomenklatur anatomi dan rongga-rongga dalam tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Arah gerakan yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan atau melipat sendi seperti ini. Lalu kebalikan dari fleksi ada ekstensi, yaitu kegiatan meluruskan sendi seperti ini. fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lalu arah gerakan yang kedua ada abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan seperti ini. Dan kebalikan dari abduksi ada adduksi, yaitu gerakan mendekati badan seperti ini. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Untuk arah gerakan selanjutnya ialah elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat tubuh atau badan, dan depresi ialah gerakan menurunkan tubuh atau badan. Bisa dilihat di sini, elevasi, depresi. Elevasi, depresi. Elevasi, depresi. Untuk arah gerakan selanjutnya ialah supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, dan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Untuk arah gerakan selanjutnya adalah inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan telapak kaki ke dalam tubuh dengan cara memiringkan. Dan eversi adalah gerakan telapak kaki dimiringkan keluar tubuh. Contohnya seperti ini. Inversi, eversi. Inversi, eversi. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah anatomi berdasarkan bidang-bidang imajiner. Yang pertama ada anterior. Anterior adalah bagian yang lebih dekat dengan depan tubuh seperti ini. Yang kedua ada posterior. Posterior adalah bagian yang lebih dekat dengan belakang tubuh seperti ini. Lalu yang ketiga ada kranial. Kranial adalah bagian dari kepala tubuh. Yang keempat ada dextra. Dextra adalah bagian dari kanan tubuh. Lalu yang kelima ada sinistra. Sinistra adalah bagian dari kiri tubuh. Untuk bagian anatomi selanjutnya adalah ascendant, yaitu bagian naik, dan descendant adalah bagian turun. Kemudian ada lagi, yaitu sentral, bagian tengah. Selanjutnya ada ulna, yaitu di bagian ulnar atau tulang hasta. Yang terakhir ada radius, yaitu terletak di tulang radius, tulang pengumpil. Selanjutnya ada posisi anatomi. Yang pertama posisi anatomi, yaitu berdiri tegap dengan mata memandang depan, telapak tangan menghadap depan, dan kaki menghadap depan. Lalu posisi yang kedua yaitu supine atau telentang. Dalam posisi ini sama dengan posisi yang pertama, yaitu posisi anatomi. Tapi dalam posisi supine adalah anatomi menghadap ke horizontal seperti ini. Dilanjutkan dengan posisi prone. Posisi prone adalah posisi tengkurap, yang mana terletak pada bagian horizontal, yaitu menghadap ke bawah. Tangan tetap mengarah ke depan. Kaki lurus. Kemudian yang terakhir ialah posisi litotomi. Posisi litotomi adalah posisi lentang, yang dimana
tangan dibentangkan seperti sayap, kaki diangkat, betis lurus secara horizontal. Contohnya seperti ini. Kemudian kami akan membahas mengenai nomenklatur anatomi. Yang pertama ada istilah anatomi yang menunjukkan bagian tubuh yang memiliki benjolan. Yang pertama ada prosesus. Prosesus merupakan nama umum dari benjolan. Yang kedua ada spina. Spina merupakan tajuk yang tajam. Yang ketiga ada tuber. Tuber merupakan benjolan yang bulat. Tuberculum merupakan benjolan bulat yang kecil. Dan selanjutnya ada crista merupakan gerigi di bagian tepi. Selanjutnya ada yang namanya pecten. Pecten adalah benjolan yang terletak di pinggir. Kemudian condylus. Condylus adalah benjolan yang terletak di ujung tulang. Kemudian ada yang namanya epicondylus. Epicondylus adalah benjolan yang terletak di condylus. Kemudian ada yang namanya cornu. Cornu adalah tanduk dan linea adalah garis. Lalu, yang kedua ada istilah anatomi yang menunjukkan lengkungan pada bagian tubuh. Yang pertama ada fossa. Fossa merupakan nama umum dari lengkungan tersebut. Yang kedua dan ketiga ada fossula dan fovea yang merupakan fossa yang kecil. Kemudian ada yang namanya foveola. Foveola adalah fovea kecil dan sulcus adalah alur. Yang ketiga adalah insicura, yaitu taki. Lalu yang ketiga adalah istilah anatomi yang menyatakan lobang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen yang merupakan lobang, yang kedua ada fissura yang merupakan celah, apertura yang merupakan pintu, dan kanalis merupakan saluran. Kemudian ada yang namanya ductus. Ductus yaitu pembuluh, meatus artinya liang, dan cavum artinya rongga, serta yang terakhir adalah selula yaitu ruang kecil. Kemudian yang terakhir adalah rongga-rongga yang ada dalam tubuh manusia. Apa saja sih rongga-rongga itu? Yang pertama ada rongga di bagian kepala. Yang pertama ada cavum cranialis yang meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Yang kedua ada cavum orbital yang meliputi bola mata. Yang ketiga ada cavum nasi yang meliputi saluran pernafasan. Yang keempat ada cavum oris yang meliputi lidah dan gigi. Kemudian ada rongga telinga, yaitu cavum tympani. Isinya adalah tulang-tulang yang ada dalam saluran pendengaran, yaitu malleus, incisius, dan stapes. Yang terakhir adalah rongga-rongga yang ada dalam badan. Yang pertama ialah rongga dada. Rongga dada atau yang biasa kita sebut dengan cavum thoracis meliputi dari atas esofagus, paru-paru pulmo, jantung kardio, pembuluh darah aorta dan vena cava, arteri dan vena pulmonalis, serta trachea bronchus. Yang kedua adalah rongga perut. Rongga perut atau yang bisa kita sebut dengan cavum abdomen memiliki isi yakni lambung atau gaster. Lalu usus halus memiliki 3, intestinum, duodenum, dan jejunum, usus besar kolon, lenjar pankreas, limfa lien, hati hepar, dan ginjal renal. Yang terakhir sendiri nih ada rongga panggul. Rongga panggul atau yang bisa kita sebut dengan calvum pelvis. Calvum pelvis ini memiliki kandung kemih yang dimana kita mempelajarinya dengan vesika urinaria, lalu ada yang namanya rektum, dan ada yang namanya kelenjar prostat pada pria. Pada wanita yaitu dinamakan uterus dan indung telur. Indung telur ini memiliki nama lain ovarium. Sedangkan uterus ini memiliki nama lain yakni rahim. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang tepat. Saya Sherly. Saya Haibah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.